Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi dalam mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode design thinking. Nah, apa itu design thinking? Design thinking merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna atau user. Karakteristik design thinking yang pertama berbasis solusi atau people center, yang kedua hands-on atau praktis, kemudian yang ketiga highly kreatif atau kreativitas tinggi, serta yang terakhir iteratif atau berulang. Adapun tahapan design thinking, yang pertama ada empathize, kedua ada define, yang ketiga ada ideate, kemudian yang keempat prototype, dan yang terakhir adalah test. Empathize merupakan cara bagaimana kita memahami kebutuhan pengguna, yaitu dengan melihat dari sudut pandang mereka. Poinnya, kita harus melakukan riset ataupun observasi, di mana kita melakukan riset pasar, riset kata kunci, dan lain sebagainya. Kemudian, kita harus gunakan tools yang bisa memudahkan untuk melakukan riset. Contohnya, Google Trend. Nah, di sini adalah contoh bagaimana kita mendapatkan insight. Yang pertama, kita melakukan interview kepada user ataupun stakeholder. Kemudian kita melakukan forum group discussion. Kemudian kita melakukan survei atau analisis data. Kemudian dari hasil survei dan observasi tersebut kita masukkan ke dalam empathy map. Nah, empathy map di sini people center atau usernya itu bagaimana pendapat dari user, kemudian bagaimana pemikiran dari user, kemudian perasaan dari user, dan tindakan yang dilakukan oleh user. Kemudian yang kedua ada define, yaitu mendefinisikan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang sudah diperoleh, lalu mengobservasi untuk mencari tahu kebutuhan dari pengguna. Poinnya adalah persona. Hal yang harus dilakukan, yang pertama kita tentukan problem statement, yaitu dengan 4W, yaitu who, what, where, dan why. Kemudian yang kedua, buat pertanyaan how might we, yaitu bagaimana mungkin kita. User persona yang pertama, kita tahu identitas user, yaitu nama, umur, pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Yang kedua, kita harus tahu pain point-nya atau hal-hal yang membuat mereka frustasi atau permasalahan mereka. Yang ketiga, goals yang ingin mereka dapatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, motivasi atau hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka. Contohnya ada di sini ya, ada Rita, dia sebagai marketing, kemudian latar belakangnya wanita lajang 27 tahun, tinggal di Jakarta, hobinya apa, kemudian kebutuhan dan tantangannya apa, motivasi dan tujuannya, dan pain point-nya juga apa di sini. Kemudian ada satu lagi dengan nama usernya Raina. Di sini ada frustration-nya dia seperti apa, deskripsi usernya seperti apa, dan tujuannya juga seperti apa. Nah, di sini yang pasti si Raina dia membutuhkan moda transportasi untuk pulang pergi setiap harinya, terlebih yang nyaman dan aman karena sering lembur hingga di atas jam 8 malam. Kemudian berdasarkan empathy map, kita petakan poin-poin permasalahan pengguna atau kebutuhan pengguna dalam pain point. Nah, yang pertama di sini pain point-nya atau permasalahannya dijelaskan di sini. Yang pertama ada payment yang membutuhkan waktu atau pembayarannya membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua pembelian tiket terlalu banyak atau panic buying. Yang ketiga kendala waktu untuk datang ke tempat pembelian tiket. Yang keempat kursi yang didapatkan tidak sesuai. Yang kelima pembayarannya secara tunai.
dan yang terakhir antriannya panjang. Ini adalah contoh beberapa permasalahan atau pain point. Kemudian how might we, yaitu pertanyaan yang menantang tim desain untuk berpikir kreatif dan mencari peluang inovatif dalam merancang solusi. Yaitu kita melakukan voting agar tidak meluas fokus permasalahannya. Jadi kita fokuskan dulu di beberapa permasalahan. Contoh dikasih tanda seperti ini ya. Bintang 3, oh berarti ini yang kita utamakan, kemudian ini yang kedua dan ketiga, dan yang lainnya nanti menyusul. Kemudian yang keempat, ideate, yaitu proses menghasilkan serangkaian gagasan atau ide berdasarkan topik tertentu, yaitu masalah yang sudah ditentukan pada tahap define. Poinnya berdasarkan problem statement dan how might we. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama brainstorming ide atau solusi, yang kedua buat affinity diagram, yaitu mengatur sejumlah besar ide, data, atau informasi ke dalam sebuah kelompok berdasarkan kesamaannya. Yang ketiga, kita buat gambaran atau wireframe dengan Crazy X. Ideate atau solusinya, nah jadi kita di sini solusi dari permasalahan yang pertama, kita membatasi tiket pembeliannya. Kemudian yang kedua, menyediakan peta tempat duduk yang dimengerti oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, menyediakan berbagai metode pembayaran. Yang keempat, pembatalan tiket pembelian. Yang kelima, pengembalian dana dalam waktu tertentu, dan selanjutnya. Kemudian kita bikin affinity diagram, yaitu metode pembayaran beragam. Kemudian informasi tempat duduk, dan mengenai pembatasan tiket. Jadi kita bagi lagi ke dalam permasalahannya yang tadi. Kemudian dari hasil tersebut kita buat priority atau prioritas idenya. Yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan yang mana yang dikerjakan nanti. Contoh yang harus kita kerjakan langsung yaitu menyediakan menyediakan peta tempat duduk yang dimengerti oleh pembeli. Ini yang harus kita kerjakan dahulu. Kemudian yang kita harus kerjakan selanjutnya adalah menyediakan berbagai metode pembayarannya. Jadi bisa pembayarannya tidak hanya tunai, tapi bisa juga secara non tunai atau cashless atau secara online, ya, bisa transfer dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa pakai kris. Kemudian yang kita lakukan terakhir, yang pertama di sini pembelian tiket pembatalan tiket pembeliannya. Kemudian pengembalian dana dalam waktu tertentu. Jadi ini yang kita lakukan terakhir. Yang kita lakukan nanti yaitu membatasi tiket pembeliannya. Nah, di sini ada prioritas yang paling utama, kemudian yang effortnya lebih besar. Kemudian Crazy X itu apa? Itu merupakan teknik brainstorming dengan cara menggambar sketsa atau wireframe 8 desain produk dalam sebuah kertas dalam waktu 8 menit. Seperti itu ya. Jadi kita bikin 8 desain wireframe-nya atau sketsa. Seperti ini. Wireframe dan annotation adalah cara untuk mengidentifikasi konten dan struktur yang diusulkan pada sebuah desain, serta perilaku fungsional dari tampilan halaman web atau aplikasi. Annotation adalah penjelasan dengan catatan tentang suatu elemen atau interaksi pada wireframe. Annotation biasanya berisi informasi seperti content identification atau labeling, kemudian content source, display rules, interaction destinations, process rules, dan error content messaging. Wireframe pada dasarnya adalah prototype low fidelity dari halaman website atau layar aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang akan ditampilkan pada halaman atau layar, seperti navigasi, bagian konten, gambar dan media lain, elemen-elemen formulir,
dan call to action atau CTA. Kemudian wireframe biasanya dibuat dalam warna hitam dan putih atau abu-abu, menggunakan placeholder untuk gambar dan tidak menggunakan font yang spesifik. Biasanya pakai font yang standar saja. Kemudian wireframe hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari yang paling dasar hingga yang sangat canggih, sampai meniru desain full screen. Wireframe dan annotation terbaik adalah hasil dari interaksi langsung dan kolaborasi di antara berbagai mitra kerja, mulai dari bisnis analis hingga developer dan desainer lainnya. Wireframe yang ditunjukkan kepada user biasanya memiliki nama yang berbeda, prototype. Pengguna wireframe terdiri dari beberapa orang ataupun pekerjaannya. Yang pertama, project management, kemudian business analyst, visual designer, content creator, search engine optimization atau SEO, kemudian developer, quality assurance, user, dan terakhir client. Proses sederhana dalam membuat wireframe yaitu dengan memiliki informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan proyek, yaitu seperti business requirement-nya atau kebutuhan bisnisnya, design brief atau creative brief-nya, kemudian stakeholder interview atau wawancara dengan stakeholder, research perform atau research tampilannya seperti apa, website analitiknya, persona yang memiliki banyak informasi tentang user atau penggunanya, site map, user flow atau text flow, content strategi documentation, statement of work, dan lain-lain yang berhubungan dengan proyek. Contoh pembuatan sketsa di sini menggunakan sketsa gambar tangan ya. Kemudian dari hasil sketsa ini didesain ke dalam bentuk digital, dapat menggunakan berbagai pilihan aplikasi mockup. Nah, contoh di sini ini hasil yang telah didesain dari sketsa gambar tadi menjadi wireframe dengan aplikasi Balsamiq. Ini tampilannya seperti ini. Nah, aplikasi digital memungkinkan kita bisa bekerja pada detail yang spesifik, spacing yang lebih baik, alignment, dan menambahkan lebih banyak kejelasan dari sketsa kita. Jadi tampilannya lebih bagus. Kemudian dari wireframe yang sudah dibuat tadi, kita bisa menambahkan sentuhan desain visualnya. Jadi kita bisa tambahkan foto, kemudian grading warnanya, warna yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahapan design thinking yaitu user flow, di mana user flow ini merupakan diagram langkah-langkah yang harus dilakukan oleh user atau pengguna untuk menyelesaikan sebuah task atau tugas. Poinnya yang pertama merupakan hasil dari interview tentang kebiasaan user dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, hasil kompetitor analisis dari sebuah aplikasi atau produk yang serupa. Yang ketiga, alur bisnis dari sebuah instansi atau perusahaan. Kemudian jenis-jenis user flow, yang pertama ada touch flow, contohnya seperti ini. Kemudian ada wire flow, contohnya seperti ini. Kemudian user flow, contohnya seperti ini. Jenis-jenis user flow yang pertama, touch flow. Ini adalah perbedaan-perbedaannya ya dari masing-masing user flow. Yang pertama ada touch flow, levelnya dia sederhana atau abstrak. Kemudian bentuknya dalam bentuk flowchart. Kemudian representasinya alur bisnis, waktunya cepat, dilakukan pada ideation dan konsep validation. Kemudian wire flow, levelnya cukup konkret, bentuknya wireframe, representasinya alur aplikasi kasar, kemudian waktunya lama, dilakukan pada ideation dan konsep validation.
Dan yang terakhir, user flow, yaitu levelnya konkret atau jelas, bentuknya UI dalam bentuk flow, kemudian representasinya alur aplikasi yang sudah di-file, kemudian waktunya lama, dilakukan pada desain atau prototyping. Di sini adalah contoh user flow aplikasi penjualan tiket kereta api. Di mana di sini kita mulai, kemudian kita akan menginput data pencarian, misalnya keberangkatan dan tujuan, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang. Kemudian kita memilih kereta api, menampilkan hasil pencariannya. Setelahnya kita memilih kereta apinya. Kemudian nanti akan muncul detail tiket kereta api. Kemudian kita menginputkan data penumpang, yaitu nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon. Kemudian setelahnya kita memilih metode pembayarannya. Apakah kita melakukan pembayarannya secara transfer, ATM, tunai, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya kita melakukan pembayaran, membayar sesuai dengan nominal harga. Kalau misalnya pembayaran kita diterima, maka akan diterbitkan e-tiketnya. Tetapi jika pembayaran kita bermasalah atau ditolak, maka nanti akan muncul notifikasi pembayaran gagal atau kadaluarsa. Selanjutnya adalah prototype. Nah, prototype adalah tindakan atau seni membuat, meniru, atau menguji semua atau sebagian fungsi aplikasi atau website dengan user. Metode prototype sebagian besar akan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tujuan atau maksud, yaitu apa yang ingin dicapai melalui pembuatan prototype, siapa audiens yang dituju. Yang kedua, sumber daya, yaitu berupa alat, bahan, dan keterampilan yang dimiliki untuk digunakan dalam pengembangan prototype. Yang ketiga, timeline, di mana harus menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Poin dari prototype yang pertama, desain interface hasil dari CrazyX. Kemudian susun UI menjadi sebuah flow proses sesuai ide solusi. Kemudian yang terakhir, prototype yang dapat dites atau diuji. Prototype adalah cara untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan yang sebagai berikut. Yang pertama, bekerja melalui desain. Yang kedua, membuat platform komunikasi umum. Ketiga, menjual ide-ide desain secara internal, misalnya kepada atasan, desainer lain, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan uji kelayakan teknis. Dan terakhir, melakukan uji konsep desain dengan end user atau customer. Prototyping berfungsi sebagai mekanisme feedback atau timbal balik. Nah, di sini ada beberapa contoh prototype. Yang pertama, paper prototype atau sketsa prototype-nya yang digunakan untuk menjelaskan konsep navigasi kepada development team. Setelah dibuat paper prototype-nya, maka nanti desain website-nya berdasarkan paper prototype tersebut bisa dibuat seperti ini. Kemudian di sini juga sketsa dari prototype yang dibuat, kemudian ini adalah hasil dari mockup dari prototype yang dibuat atau tampilan user interface-nya. Kemudian perbedaan dari masing-masing wireframe, mockup, dan prototype. Perbedaan manfaatnya. Yang pertama, wireframe itu memberikan gambaran layout umum dari website atau aplikasi. Yang kedua, wireframe membangun kepercayaan kepada user dan stakeholders, serta menghemat biaya dan waktu pengerjaan. Kemudian mockup, yaitu untuk menemukan error, untuk menyampaikan ide kepada anggota atau tim desain. Kemudian implementasi desain. Kemudian perspektif terhadap user, dan yang kelima mengorganisir detail dari suatu proyek. Kemudian prototype, tujuannya itu ataupun manfaatnya dapat diklik dan merespon, kemudian komunikasinya yang efektif, serta yang ketiga menemukan masalah di tahap awal.
Kemudian tahap design thinking yang terakhir adalah testing. Nah, testing itu adalah menguji prototipe ke pengguna dengan pendekatan usability testing. Poinnya, yang pertama, mengidentifikasi jika ada masalah pada desain. Yang kedua, menemukan potensi apa yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku dan keinginan dari pengguna. Hal yang dilakukan, yang pertama, mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing. Yang kedua, melakukan interview atau online survey. Usability testing merupakan metode pengujian untuk mengamati atau mengevaluasi pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem yang ada di aplikasi atau produk digital lainnya. Tujuannya dari usability testing adalah mencari permasalahan penggunaan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan kepuasan pengguna dengan produk tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, persiapkan prototipe. Yang kedua, persiapkan skenario berdasarkan user flow. Yang ketiga, persiapkan tim. Yang keempat, persiapkan partisipan, yaitu maksimal 5 orang sudah cukup. Yang kelima, persiapkan tempat. Dan yang keenam, membuat success matrix. Yang pertama, menentukan apa yang akan dites. Nah, di sini contoh kasusnya, yaitu Andi ingin mencari tahu apakah user bisa dengan mudah menambah produk. Maka Andi akan menguji atau melakukan usability testing pada fitur app produk. Nah, yang kedua, mempersiapkan prototype, yaitu prototype adalah bentuk awal dari sebuah produk dengan fungsi yang belum lengkap. Prototype ini digunakan untuk mencari tahu respon dari calon pengguna. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan skenario. Sini kamu adalah seorang penjual buah yang akan menjual anggur atau grape. Kamu akan menjual anggur dalam takaran kilogram. Kamu akan menjual anggur dengan harga 75.000 per kilo. Silakan menggunakan aplikasi ini untuk menjual anggur kamu. Jadi ini skenario yang disiapkan oleh Andi ke calon pengguna aplikasi. Kemudian selanjutnya kita mempersiapkan tim. Yang pertama, saat melakukan pengujian sebaiknya hanya 2, maksimal 3 orang saja dari anggota tim yang ikut, supaya partisipan atau peserta pengujian merasa nyaman. Yang kedua, bagi tugas di dalam tim. Yang pertama yaitu 1 orang yang akan menjadi pewawancara, kemudian 1 orang yang akan menjadi pengamat atau mengamati apa saja yang terjadi atau apa yang dikatakan partisipan selama pengujian, dan 1 orang yang akan menjadi pencatat, yaitu mencatat apa saja yang terjadi atau apa yang dikatakan partisipan selama pengujian. Kemudian kita gunakan alat bantu, contohnya seperti ini, kita gunakan tripod, meja, kemudian ada handphone untuk melakukan perekaman suara serta video gerakan tangan tester saat menggunakan prototipe kita. Kemudian usability testing, yaitu mencari siapa yang akan dites, yaitu Andi menentukan siapa yang akan menggunakan aplikasi ini setelah berdiskusi dengan anggota tim. Akhirnya mereka mendapatkan perkiraan kriteria penggunaan aplikasi seperti di bawah ini. Yang pertama, jenis kelaminnya pria dan wanita, kemudian berumur 23 sampai 40 tahun, familiar dengan smartphone. Kriteria tersebut memudahkan Andi untuk mencari siapa yang akan dimintai tolong untuk mencoba prototipenya. Persiapan telah selesai, kini Andi tinggal melakukan usability testing. Selanjutnya, setelah melakukan pengujian, kita membuat success matrix. Nah, dalam usability testing kali ini, Andi hanya menggunakan completion rate sebagai success matrix. Andi ingin mencari tahu di mana halaman mana saja
user merasa kesulitan memakai desain yang ia buat. Nah, contoh tabel completion rate-nya seperti ini, ada user 1, 2, 3, sampai 5, kemudian tahap 1 sampai juga dengan 5. Di sini ada kode dengan warna, kalau hijau maka dia lancar, kalau kuning cukup lama, kalau merah berarti dia stop atau berhenti. Nah, di sini di step 1 sampai di 5, Andi membuat tabelnya untuk memetakan di tahap mana tester merasa kesulitan. Jika tester sangat lancar melewati tiap tahapannya, maka Andi memberikan nilai hijau pada tahap tersebut yang berarti lancar. Sementara kuning untuk tester yang cukup lama dan merah untuk tester yang sama sekali tidak mengerti bagaimana melanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk di tahap 1, semua user itu aman, lancar. Kemudian tahap 2, ini juga lancar semua usernya. Di tahap 3, ada yang sudah mulai lama dan ada yang sudah berhenti. Kemudian di tahap 4, user 2 saja yang masih lama, user 3 lancar, dan yang step 5, user 2 lancar dan user 3 juga lancar. Nah, di sini Andi menyimpulkan bahwa tester kesulitan saat berada di langkah ketiga atau halaman ketiga di sini. Kemudian Andi mengamati bahwa para tester kebingungan untuk mengubah foto karena tidak adanya elemen yang jelas di halaman ketiga. Di sini nggak ada pemberitahuan atau elemen yang jelas. Karena pada halaman ketiga tersebut, Andi mendesain ikon kamera dengan tombol berwarna abu-abu. Akibatnya, kebanyakan tester mengira ikon tersebut tidak bisa diklik. Seperti itu. Jadi itu permasalahannya dalam pengujian disability testing dengan metode ini tadi ya, completion rate-nya tadi. Baiklah, saya rasa itu saja untuk materi kita pada hari ini mengenai design thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.